Kegiatan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara di bawah bidang kebudayaan dengan judul identifikasi objek yang diduga cagar budaya. Sebagai tim ahli cagar budaya, kami mencoba mendatangi objek-objek yang diduga cagar budaya. Pertama, untuk tahun ini kita prioritaskan di Kecamatan Sugadana. Ada 15 objek yang kita duga cagar budaya, itu kita datangi. Dari Tok Mangku, kemudian kolam peninggalan Belanda, dan struktur yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, makam Cek Rangga, makam Raja Riau, tangsi militer, ex kantor Wedana, kemudian makam Panembahan Air Mala di Tambak Rawang, komplek makam Tengku Akil di Kampung Dalam Sukadana, kemudian makam Tengku Abdul Hamid, kemudian rumah Raja Tengku Muhammad, pabrik garam Sukadana, kemudian Gua Nek Takun, kemudian makam Keramat Pulau Datuk, kemudian makam Keramat Gunung Lalang, kemudian makam Ratu Soraya, diduga Ratu Soraya, kemudian makam yang ada di Siduk, makam Tok Bongkok. Tujuan dilakukan identifikasi ODCB ini diharapkan menjadi dasar bagi proses penetapan sebagai cagar budaya, khususnya di Kecamatan Sukadana yang kita lakukan pada saat ini. Kemudian nanti hasilnya merupakan catatan buku yang menjadi pedoman bagi kita semua, sehingga baik itu dalam proses penetapan cagar budaya atau untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang bersifat ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Memang hingga sampai saat ini, identifikasi dan pendataan terhadap objek-objek yang kita duga sebagai cagar budaya di Kabupaten Kayong Utara masih kita nilai masih sangat minim. Oleh karenanya, kami sangat bersyukur sebagai tim ahli cagar budaya Kayong Utara diberikan kesempatan oleh Dinas Pendidikan untuk melakukan identifikasi yang dimaksud. Secara umum, kegiatan yang kita lakukan di lapangan adalah menentukan titik koordinat sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang kemudian yang kedua, merekam keadaan objek yang dimaksud sehingga nanti dapat dijadikan pedoman dalam penetapan sebagai objek cagar budaya. Kalau kita melihat dari objek cagar budaya ataupun objek diduga cagar budaya yang ada di Kabupaten Kayong Utara, khususnya Sukadana yang sedang kita identifikasi ini memang sangat memprihatinkan dan ini perlu perhatian serius. Sebab di lapangan kami menemukan objek cagar budaya ini sudah banyak yang rusak. Rusak karena alam ataupun rusak karena ketidaktahuan kita sendiri. Jadi perlakuan kita yang ingin membaguskan malah justru kadang-kadang malah merusak. Nah, maka dari itu pesan saya kepada masyarakat dan kita semua untuk bisa menjaga objek cagar budaya ini dengan bentuk asli. Nah, tentu tidak semua situs ataupun objek yang kita anggap tua itu bisa kita jadikan sebagai cagar budaya. Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan itu,
maka perlu kita lakukan pendataan dan identifikasi ini, sehingga ke depan objek-objek yang dimaksud sudah terekam keadaannya, termasuk juga apakah objek dimaksud sudah memenuhi ketentuan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Cagar Budaya. Ini penting itu. Nah, tantangan kami yang pertama adalah minimnya literasi yang kita dapatkan yang berasal dari sumber lokal. Nah, justru kita menemukan sumber catatan tentang Sukadana kuno ini dari manuskrip berasal dari luar, seperti yang dicatatkan oleh Pondewall pada tahun 1800-an dan George Muller yang pernah datang ke sini pada tahun 1822. Kemudian catatan Raja Ali Haji yang kemudian ditulis dalam sebuah kitab yang bernama Silsilah Raja-Raja Melayu dan Bugis. Kami mendapatkan yang dari lokal ini justru adalah buku-buku yang juga sebagian catatannya bersumber dari manuskrip dari luar tadi. Nah, akan tetapi walaupun manuskrip ini dari luar, dulu berdasarkan sejarahnya yang mencatatkan ini pernah tinggal di Sukadana. Bahkan seperti catatannya Pondewall dan catatan Raja Ali Haji, yaitu Silsilah Raja-Raja Melayu dan Bugis ini bersumber dari catatan lokal seperti yang dicatatkan oleh Tengku Said yang merupakan juru tulis kerajaan Sukadana Baru yang juga masih keluarga dari Tengku Akil pada saat itu, dan juga seperti Pondewall tentang silsilah raja-raja Tanjung Pura atau Sukadana kuno itu bersumber dari khutbah Jumat Matan, yang mana pada saat itu di dalam khutbah Jumat itu setelah khutbah pertama ada khutbah kedua, kemudian ada tawasul. Nah, dalam tawasul itu ada memberikan doa-doa kepada raja-raja. Nah, disebutkan di situ raja-raja yang disebutkan adalah dari mulai Sultan Ali Aliuddin, kemudian Hasan Kawiuddin, dan seterusnya. Bahwa kita memahami terjadi beberapa lapis budaya yang berlaku di Sukadana, yang kemudian ketuaan ini memberikan gambaran tentang bagaimana sejarah Sukadana ini berlangsung. Sekilas mungkin kita membaca sejarah bahwa Kerajaan Tanjung Pura pada saat itu ketika beribu kota di Ketapang, Sukadana sudah menjadi bandar yang besar. Kemudian berikutnya memang Kerajaan Tanjung Pura itu berpindah ke Sukadana. Nah, dari Benua Lama kemudian berpindah pada saat itu ke Sukadana yang diawali oleh Prabu Jaya. Nah, ini juga dicatatkan oleh George Muller. Ketika Sukadana menjadi ibu kota Kerajaan Tanjung Pura, tentu mempunyai sejarah tersendiri yang bisa kita ungkap lewat objek-objek yang berhubungan dengan kejadian-kejadian pada waktu itu. Kemudian setelah era Sukadana kuno, Sukadana juga mempunyai sejarah baru ketika Tengku Akil datang menjadi penguasa baru di Kerajaan Sukadana Baru. Karena Sukadana pernah mengalami beberapa peristiwa. Nah, salah satu peristiwa yang besar adalah bagaimana peperangan yang pada masa itu pertama kali perang ini di 1622
di era Mataram, akan tetapi Sukadana masih bisa kembali bangkit ya. Nah, kan tapi yang paling parah adalah ketika 1784 dan 1786 ketika serangan dari Kesultanan Pontianak. Nah, ketika Sukadana takluk di 1826, nah maka terjadi kekosongan. Pada saat itu Sukadana kosong sekian puluh tahun ya. Kalau dalam tradisi lisan masyarakat saat ini menyebut bahwa Sukadana dulu pernah menjadi sebuah padang tekuko. Nah, padang tekuko itu maksudnya adalah tempat yang sangat sepi ya. Jadi pernah ditinggalkan karena pernah terjadi sesuatu yang luar biasa. Ketika kosong sekian puluh tahun, dimulailah dinasti baru Sukadana yang diperintah oleh Tengku Akil, yang kemudian dikenal dengan nama Sukadana Baru atau New Brussels, atau orang setempat atau orang Kayong menyebutnya Bosol. Yang kita tahu di Sukadana ini memiliki dua lapis sejarah. Yang pertama adalah Trah Tanjung Pura kuno yang kemudian menurunkan kerajaan Matan, Sipang Matan, dan kerajaan-kerajaan lain yang ada di Borneo dan berhubung kait dengan kerajaan-kerajaan lain. Serta yang berikutnya adalah Trah dari kerajaan Sukadana Baru ya, yang diawali oleh Tengku Akil. Ini tentunya membuat Sukadana ini menjadi unik ya, karena ada dua trah yang pernah berkuasa di sini. Maka saat ini kita bisa menemukan beberapa tinggalan-tinggalan berupa makam-makam kuno ya, dan juga berupa makam-makam di era Sukadana Baru. Bahwa Sukadana kuno itu hanya bisa kita identifikasi lewat makam-makam yang masih ada. Sementara kalau bangunan, karena memang kebudayaan kita pada saat itu bahwa bangunan itu dibuat dari kayu sehingga sudah lapuk semua. Kemudian objek cagar budaya berupa makam-makam itu menjadi sangat penting bagi kita. Seperti yang kita identifikasi makam Tok Mangku, kemudian makam Penembahan Air Mala, makam Gunung Lalang, itu punya kaitan dengan Sukadana kuno. Dalam sebuah catatan George Muller, beberapa raja yang memerintah Sukadana kuno, dari mulai Prabu Jaya, Karangtunjung, Sang Ratu Agung, kemudian Bandala, Giri Kesuma, paling tidak ada 6 raja ini yang masih belum teridentifikasi di manakah makam-makam mereka. Nah, selalu disebutkan oleh George Muller bahwa makam mereka ini berada di Bukit Laut. Nah, Bukit Laut, kami sudah sepakat, deskripsi Bukit Laut adalah dari mulai Pulau Pelintu ya, sampai ke Sukadana, barisan bukit yang berada di Sukadana, yang Gunung Pramas yang menjorok ke arah laut, itu disebut sebagai Bukit Laut. Dalam catatan Belanda, Muller yang datang tahun 1822 itu memberikan kejelasan tentang bagaimana pada saat itu saja makam-makam Tanjung Pura, era Tanjung Pura kuno, itu sudah tidak terawat dengan baik. Nah, kemudian Muller juga mengidentifikasi ada beberapa makam yang berkaitan dengan Sukadana kuno. Nah, lalu dari sisi arkeologis di lapangan kita menemukan
unsur ketuaan dari makam-makam tersebut itu dibuktikan dari temuan bata merah yang masih dalam penelitian kita semua. Kemudian temuan tentang nisan dengan tipe yang cukup tua, kemudian juga jirat makam yang terbuat dari batu putih yang ada di komplek makam Tok Mangku. Nah, tentu ini memberikan gambaran kepada kita bahwa dugaan kekunoan dari objek-objek tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui kajian-kajian selanjutnya. Nah, untuk melestarikan kesejarahan ini tentu aspek arkeologisnya berupa bukti-bukti tinggalan bersejarah ini perlu memang kita lestarikan untuk kemudian menjadi bahan kajian dan bahan pengingat bagi kita semua bahwa di Sukadana ini dulu pernah menjadi bandar, pernah menjadi ibu kota, pernah menjadi bagian dari kedatangan Belanda seperti yang kita lihat di tangsi militer ini. Ini merupakan bukti bahwa Belanda pernah datang ke sini, kemudian membangun kekuatan militer, dan mestinya memang kita berharap tangsi militer ini bisa kita lestarikan sebagai sebuah objek budaya sehingga ke depan bisa menjadi pengingat bagi kita bahwa memang penjajah pernah datang ke sini pada saat itu. Abraham Ortelius, seorang kartografer pada masanya, pernah membuat peta ya, peta dunia. Nah, salah satunya tentang Pulau Borneo pada saat itu dengan nama Tamiampura ya, untuk di sebelah barat Borneo bagian barat itu ada namanya Tamiampura. Nah, kalau kita identifikasi lokasinya itu memang hampir mirip-mirip di lokasi yang saat ini, ataupun bukan hampir mirip ya, memang mirip ya, lokasinya di Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang. Nah, yang uniknya dalam peta kuno tersebut itu hanya ada beberapa tempat yang memiliki penanda khusus dengan tanda merah yang artinya diidentifikasi pada saat itu sebagai tempat persinggahan ataupun tempat aktivitas yang ramai pada masanya, atau bisa kita katakan sebagai bandar besar. Nah, kemudian secara konsisten itu di peta berikutnya di 1480-an, kemudian di 1500 sekian ya. Nah, ini muncul kembali nama-nama tersebut ya, Tanjampura, Tamiampura, Taiaupura ya. Nah, kemudian di 1632 itu muncul nama Succadana ya, dalam sebuah peta yang dibuat oleh seorang kartografer asal Prancis ya. Itu dituliskan ada sebuah sungai yang dituliskan oleh Petrus Plancius ya namanya, itu Rio Succadano ya, artinya Sungai Sukadana. Nah, kalau diidentifikasi tempat tersebut merupakan Sungai Sukadana saat ini, yang dari muara yang pada saat ini adalah pelabuhan kapal dan pelabuhan speed yang kemudian masuk. Nah, itu adalah sebagai Sungai Sukadana, memang sudah ada pada masa itu ya. Dari sekian banyak objek yang ada di Sukadana ini, kita melihat bahwa objek yang tua itu pertama ada di Penembahan Air Mala, kemudian di komplek makam Tok Mangku, kemudian urutan berikutnya di Gunung Lalang. Di komplek Gunung Lalang juga ini menjadi sangat penting karena menurut catatan yang kita peroleh dan dari data arkeologis di lapangan yang kita lihat, bahwa jika dugaan kita bahwa itu adalah makam
Giri Mustika beserta kakek beliau, Penembahan di Baroh, yang dimakamkan di situ. Bahwa Giri Mustika merupakan sultan yang kemudian menurunkan banyak raja-raja di Kalimantan bagian barat ini. Kemudian makam-makam yang ada di Sukadana ini cukup banyak ya, akan tapi kita membaginya menjadi dua segmen, yaitu Trah Tanjung Pura Kuno dan segmen berikutnya di Trah Kerajaan Sukadana Baru atau yang dipimpin oleh Tengku Akil yang dimulai pada tahun 1829 Masehi hingga masa kemerdekaan. Nah, sedangkan yang Tanjung Pura Kuno itu di 1400-an hingga 1800-an. Nah, situs-situs makam yang di era dua trah ini, maka kita identifikasi satu persatu dan kemudian kita jadikan sebuah buku dan menjadi nanti panduan ataupun pedoman bagi dinas terkait untuk melakukan pembangunan. Bagaimana supaya pembangunan yang dilakukan ini sesuai dengan kajian kesejarahan, kajian arkeologi, agar tetap menjaga bagaimana bentuk keaslian dan orisinalitas dari cagar budaya tersebut.